Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab dari SLB Negeri Trituna. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Subang. Perkenankanlah, pada kesempatan kali ini saya memaparkan tentang filosofi dan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi dan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak gagasan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai AMO hanya menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tanpa membahayakan anak tersebut. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Termasuk juga hal-hal yang dimiliki anak pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bagaimana anak dibentuk ditentukan oleh kodrat zamannya. Yang ketiga yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara senantiasa melihat manusia pada sisi kehidupan psikologisnya, karena manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadi manusia kurang humanis atau manusiawi. Sedangkan dari titik pandang sosioantropologis, kekhasan manusia yang memberdayakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lain tidak berbudaya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga memberi gagasan tentang trikon, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam arti, proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi tempat dilangsungnya proses pendidikan. Gagasan Ki Hajar Dewantara juga yaitu tentang trilogi kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, yang sudah menjadi yang sudah menjadi semboyan kita semua dan juga menjadi lambang untuk Kemendikbud, yaitu Tuturi Handawa Yani, yang berasal dari trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo di depan memberi teladan. Hendaknya seorang guru itu memberi teladan yang baik kepada muridnya karena akan senantiasa dicontoh oleh muridnya. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah memberi kehendak atau niat. Di tengah hendaknya kita sebagai seorang guru membersamai anak agar dia bersama menuntut ke jalan yang lebih baik. Dan tuturi handayani, dari membelakang hendaknya kita memberi dorongan, dukungan, dan semangat bagi peserta didik kita untuk selalu maju dan bersemangat dan tidak putus asa untuk mencapai cita-citanya. Sehingga pemimpin itu harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Dan anak juga akan belajar bahwa sebagai seorang pemimpin, yaitu tidak bisa diam saja, sehingga dia harus berjuang bersama anak buahnya.
Gagasan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah kami yaitu di SLB Negeri Trituna Kabupaten Subang yang di dalamnya terdapat anak-anak dengan berbagai hambatan, yaitu hambatan penglihatan dengan tunanetra, dengan tunarungu, hambatan pendengaran, tunagrahita, anak dengan hambatan intelektual, dan ada pula anak dengan hambatan motorik atau tunadaksa. Penerapan gagasan KHD di SLB Negeri Trituna Subang diantaranya itu dari segi kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak dilahirkan unik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus yang memiliki berbagai macam hambatan di sekolah kami. Kemudian adanya pendidikan yang menuntun. Nah, di SLB ini kita memberikan tuntunan atau contoh teladan kepada anak. Guru hanya mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa dengan pembiasaan dan latihan yang berkesinambungan, sehingga anak akan terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari dengan kemandirian. Dari segi budi pekerti, anak tidak hanya dituntut dalam pembelajaran akademik, pengembangan minat bakatnya pun diasah dan anak belajar untuk berbagi agar memiliki hati yang peka terhadap sesama. Di sekolah kami pun kami melakukan trikon, yaitu asas kontinuitas ya untuk anak berkebutuhan khusus. Trikon sangat diperlukan. Proses pembelajaran yang berkelanjutan, pembiasaan yang terus-menerus dan berkesinambungan akan membawa anak pada kemandirian. Sedangkan trilogi kepemimpinan, guru senantiasa memberikan teladan yang baik agar ditiru oleh siswa, selalu memberi motivasi kepada siswa dan memberikan dorongan untuk kemajuan dan kemandirian siswa. Sehingga penerapan gagasan KHD di sekolah kami sangat relevan dan sangat bermanfaat. Banyak tantangan yang kami hadapi dalam mengimplementasikan gagasan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Di antaranya yaitu karakteristik peserta didik. Di SLB Negeri Trituna ini, para peserta didik sangat beragam dengan berbagai hambatan dan karakteristik anak. Di Trituna ini terdapat anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, hambatan pendengaran tunarungu, hambatan intelektual tunagrahita, dan ada pula anak yang mengalami hambatan motorik atau tunadaksa. Misalnya saja ketika anak sedang bad mood untuk mengikuti proses pembelajaran, para guru tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk melakukan proses pembelajaran. Sehingga guru harus memiliki solusi tersendiri, diantaranya karena telah mendalami karakteristik peserta didiknya, maka guru melakukan pendekatan yang menyenangkan dan memahami karakteristik setiap anak sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan menyenangkan. Yang kedua yaitu kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua merupakan hal yang utama karena pendidikan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh guru di sekolah. Jadi guru dan orang tua harus selalu bersinergi untuk melaksanakan pendidikan yang sama dan berkesinambungan antara di sekolah dan di rumah. Ada kalanya orang tua merasa pesimis dengan kemampuan anak, sehingga guru harus selalu memberikan motivasi kepada orang tua mengenai anak dengan cara mengajak anak belajar sambil bermain, sehingga anak merasa tidak jenuh, tidak bosan, dan orang tua harus selalu optimis terhadap kemampuan siswa karena meskipun dia memiliki kekurangan, tetapi ada kemampuan kelebihan yang dimilikinya, seperti itu. Dan tantangan selanjutnya itu kesepahaman motivasi dengan rekan sejawat. Ketidaksepahaman merupakan hal yang biasa, tetapi untuk memajukan pendidikan, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah, para guru bertekad menyamakan persepsi dan motivasi untuk kemajuan dan kemandirian anak-anak ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga salah satu solusi yang kami lakukan yaitu kami selalu melaksanakan open case atau berdiskusi ya dan coaching bersama sehingga permasalahan yang kita hadapi di sekolah dapat kita pecahkan bersama-sama dengan pengalaman yang dimiliki oleh setiap guru yang berbeda. Demikian paparan mengenai filosofi dan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan kita dapat terus berjuang untuk pendidikan yang lebih baik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.